Jelang mudik lebaran, kalian pasti lagi cari mobil ya? Ada nggak sih yang cari mobil kondisi lagi mepet-mepet kayak gini? Terutama buat kalian lagi cari buat bentuknya tuh yang low SUV. Gue bakal rekomendasiin total ada berapa? Ada 6 ya. Tapi mungkin rekomendasi gue bisa berbeda dengan data hasil penjualan, tapi gue bakal kasih yang lebih relevan berdasarkan pengalaman gue juga. Pertama-tama gue sudah pegang nih sebenarnya data penjualan di bulan Januari ya. Urut dari mana ya? Dari yang paling tidak rekomen, dari nomor 6. Nomor 6 mungkin gue kasih gambaran dari Honda BR-V. Honda BR-V sekarang kan berubah jadi N7X. Sebenarnya ketika gue lihat Honda BR-V ini mirip banget dengan punya si Mobilio, tapi dia versi SUV-nya kayak gitu loh. Secara spek dia cukup oke, sebenarnya fitur safety sense-nya juga ada, meskipun nggak lengkap-lengkap, tapi dia ada fitur beberapa catatan nih, kayak misalkan ya, dia rem tangannya masih mechanical, tapi sekarang menurut gue yang gue paling suka adalah dia sekarang serba black glossy kayak gitu. Catatannya paling gini doang, dia belum dilengkapi dengan blind spot, tapi dia ada namanya Honda Lane Watch, itu doang sih. Jadi gue kasih urutan nomor 6. Urutan selanjutnya ada siapa Mas Teguh? Ada gue kasih pilihan sebenarnya Terios deh. Terios aja kenapa? Karena Terios itu sebenarnya buat teman-teman yang pengen cari RWD tapi harganya nggak mahal-mahal. Terios itu dia ada varian paling murahnya tuh, harganya cukup terjangkau, bahkan lebih murah dibanding Xenia. Nah, Terios ini juga salah satu sisa-sisa RWD dan dia masih ATM konvensional. Dan bedanya sama Ras apa? Kalau ini versi murahnya. Selanjutnya menurut data gue itu ada si Xpander Cross. Ini menurut gue aja ya, Xpander Cross ini bentuknya futuristik, ganteng, groundnya cukup tinggi. Gue udah pernah pakai mobil ini buat pulang kampung, enak, nyaman, jadi bisa jadi pertimbangan. Cuman gue merasa harganya agak mahal, agak pricey. Terus kayak gue masih nggak tega ketika melewati jalan rusak, karena mobilnya menurut gue terlalu bagus. Itu doang sih paling catatannya, itu boleh banget. Selanjutnya ada XL7 ya, XL7 itu patut banget. Bahkan dia ada varian kayak Zeta, Beta sama Alpha. Zeta itu buat teman-teman yang misalkan takut untuk varian yang hybrid-hybridan. Dan udah gitu kalau non-hybrid, akinya lebih murah. Tapi kalau kalian beli yang hybrid, akinya mahal guys. 4 jutaan kalau nggak salah. Belum lagi baterai. Baterai gue nggak tahu berapa, sekitar 14 jutaan gitu lah. Agak cukup mahal kan. Meskipun ya garansi 6 atau 8 tahun kayak gitu. Tapi jujur aja kalau kalian beli XL7 itu, mobilnya itu sangat mudah banget atau sangat modifiable. Beneran deh. Bahkan kalau misalnya kalian penasaran pemakaian gimana, kalian bisa kepoin Instagramnya MyNameX, itu banyak banget. Tapi jujur kalau misalnya gue ditanya, Mas, lu kalau misalnya mau ganti mobil apalagi, mungkin XL7 bisa jadi salah satu pertimbangan loh. Terus selanjutnya ada apa? Sebenarnya ini gue bingung ya, nomor 1 tuh yang ini atau yang itu. Tapi nggak apa-apa lah, karena ada beberapa faktor. Oke, nomor 2 gue nobatin si Stargazer Car10 X. Mungkin kalau secara fitur dia juara nomor 1. Dia fiturnya lengkap banget ya. Dia dilengkapi dengan fitur Smart Sense, lane keeping assist, lane following, blind spot, rear cross vehicle, safe exit, terus adaptive cruise control juga kan. Terus ada lagi Hyundai Blue Link. Cuman modelnya ini nggak semua orang suka. Ya kalian bisa lihat deh hasil penjualannya kan. Ya, karena orang Indonesia kan bukan di Jakarta doang, ada di daerah dan segala macam. Terus jalan di Indonesia tuh banyak yang bosok, banyak yang rusak, banyak yang banjir. Kayak gue nih pulang kampung nih, di Sayung itu sering banjir. Jadi kayak gue sering worry gitu loh. Tapi kalau kalian mungkin di perkotaan, ini patut banget dipertimbangkan. Hyundai Stargazer Car10 X. Harganya kalian pinter-pinter nego aja. Dan tentunya nomor 1, mobil gue dong ya. Mobil gue itu adalah Ras GR Sport. Tapi, gue nggak tahu kenapa ya. Dari tadi ya, gue udah ambil spot agak minggir sini, jalan gede. Orang masih banyak lalu-lalang sini. Ya meskipun ini bukan jalan gue ya, tapi kan ya gitulah ya. Nomor 1 tentunya adalah Ras GR Sport. Jadi kalau misalnya dibilang, Mas itu kan mobilnya kayak gerobak, kelas spek keras dan segala macam. Tapi realitanya jalan di Indonesia banyak yang rusak, banyak yang banjir. Dan maksudnya gini loh, pemilik mobil itu rata-rata yang beli kan bukan di Jakarta doang. Banyak yang di daerah dan segala macam. Udah gitu, beberapa kayak kantor-kantor pemerintahan, operasional itu juga kan mempertimbangkan resale value dan segala macam. Sehingga Ras masih nomor 1. Di data gue, di bulan Januari, tau nggak penjualannya berapa? Sekitar 2.300. Gila kan? Dan sekaligus Daihatsu cuma 900-an, XL8 700-an, disusul Xpander Cross 645, Stargazer cuma 177, BR-V 89 gitu loh. Tapi balik lagi ya, ini bukan berdasarkan penjualan, tapi berdasarkan adalah selera gue, bisa subjektif. Jadi gue tuh juga sering banget baca komen-komen. Kemarin gue kayak suka memancing perdebatan netizen ya. Kalau misalkan gue ganti Veloz bagaimana ya? Kalau gue ganti XL7 gimana? Itu banyak banget. Itu salah satu nominasi sih misalkan ya kalau gue suruh ganti ya. Pertama kalau misalkan gue pilih XL7 itu lebih kepada karena modelnya, terus kayak sama bentuknya low SUV gitu, modifiable. Terus nggak tahu kenapa kalau bikin konten itu ramai. Gue seneng kalau gue bikin konten
konten rame tuh seneng gitu kan. Mungkin gue milih SL7 maybe. Catatannya paling kayak SL7 itu dia kayak belum ada auto lock, terus belum ada apa lagi ya, fitur merah segala macam gitu doang, tapi kabinnya tuh cukup lega. Kalau misalkan ditanya ganti Veloz gimana mas? Ganti Veloz hybrid itu gue milih karena hybridnya sih sebenarnya. Hybridnya, terus gue suka fitur jadi kayak yang SOA mode, fiturnya cukup lengkap, itu doang sih paling. Dan karena nih gue bahas rekomendasi SUV, kayak nggak usah banyak-banyak ya. Rekomendasi SUV balik lagi pesan gue cuma satu ya. Kalian kalau misalnya cari mobil tuh pertama ya, lihat dulu brandnya dulu. Brandnya lihat dulu, terus jangan lupa cobain datang ke showroom dan segala macam, resale value bagaimana. Terus kalian pikirin nih dalam jangka waktu 2-3 tahun kira-kira bakal ganti mobil apa enggak. Jadi pastiin harus sesuai dengan hatinya teman-teman. Dan penting juga kalian itu belilah sama sales yang terpercaya. Terus kalau misalkan kalau sudah beli nanti jangan lupa dirawat ya. Kayak warna putih kayak gini tuh juga perawatannya agak cukup ekstra, cuman gue sering disupport sama teman-teman kayak misalnya dikasih coating, terus kayak cuci mobil detailing itu cukup lumayan ngebantu sih gitu loh. Dan jangan lupa nih harga, kalian jangan terpacu pada harga atau terpaku sama harga. Harga katakanlah rasanya 315, terus misalkan contoh SL7 300 sekian, atau misalkan Stargazer katanya 390, itu kan mahal banget kan, selisihnya jauh banget gitu loh. Jadi mungkin kalian tanya setelah net diskon. Bahkan nggak jarang beberapa dealer tuh kadang suka punya stok-stok lama, itu kadang menarik. Dan next kalau teman-teman pengen dibahas mobil apa, jangan lupa komen. Mungkin gue bakal bahas habis video ini ya, ada bahas low MPV rekomendasi sama mobil EV rekomendasi buat teman-teman yang misalkan baru pertama kali beli mobil. Jangan lupa subscribe channel gue, jangan lupa follow Instagram juga @teguh.co. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.